Di sebuah lembah sunyi di Kediri, Jawa Timur, tahun 1949, seorang lelaki dengan wajah pucat dan tubuh kurus diseret ke tepi jurang. Ia bukan penjahat, ia bukan pengkhianat, ia justru adalah orang yang pernah menyerahkan seluruh hidupnya demi sebuah kata suci, Republik. Namun malam itu, tanpa pengadilan, tanpa peluru penghormatan, tubuhnya ditinggalkan begitu saja, seakan sejarah tak pernah mencatat namanya. Dialah Tan Malaka, seorang filosof jalanan, seorang pejuang, penulis revolusioner, sekaligus perumus awal konsep Republik Indonesia. Tapi mengapa sejarah begitu pelit menyebut namanya? Mengapa setelah bertahun-tahun pengasingan, penjara, dan perjuangan di 5 negara, akhir hidupnya justru ditentukan oleh peluru bangsanya sendiri? Inilah kisah lengkap seorang pahlawan yang terlalu berani untuk sekadar tunduk, bukan hanya pada penjajah, tapi juga pada sesama tokoh republik yang ia anggap menyimpang. Kisah Tan Malaka bukan sekadar sejarah, tapi juga cermin gelap dari apa yang disebut kemerdekaan. Inilah Alimedia menguak perjalanan Tan Malaka. Tan Malaka bukan lahir di tengah pusaran kekuasaan, melainkan di pelupuk mata alam Minangkabau, di sebuah nagari kecil bernama Pandan Gadang. Di sana, pada 2 Juni 1897, seorang anak bernama Ibrahim melihat dunia. Kelak namanya akan mengguncang jagat politik internasional. Ia datang dari keluarga terpandang, berpadu antara adat matrilineal Minangkabau dan keislaman yang kuat. Nilai-nilai egaliter, disiplin, serta semangat intelektual tertanam sejak kecil. Sejak usia muda, kecerdasannya menonjol. Oleh keluarga, Ibrahim dikirim ke Quick School for Dekok, sekolah guru elit di Bukit Tinggi. Tapi ia tidak berhenti di sana. Pada tahun 1913, ia menyeberangi samudra dan menjadi satu dari sedikit pribumi yang mampu masuk Rijswijk School di Haarlem, Belanda. Dalam dunia yang didominasi kulit putih, Ibrahim tampil mencolok bukan karena warna kulitnya, tapi karena otaknya yang tajam. Di negeri kolonial itu, ia menjelma menjadi pembaca rakus. Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, bahkan Rosa Luxemburg menjadi sahabat pikirannya. Buku-buku ekonomi politik yang terlarang di Hindia Belanda justru menjadi santapannya sehari-hari. Ia membaca dalam bahasa aslinya, Belanda, Inggris, Jerman, bahkan Rusia. Bukan hanya paham, tapi ia mengkritisi, menyerap, dan mengubahnya menjadi gagasan-gagasan baru yang kontekstual bagi negeri jajahan. Di sela ruang kelas dan rapat-rapat mahasiswa, Ibrahim menyaksikan sendiri wajah asli kolonialisme, diskriminasi rasial, eksploitasi kelas pekerja, dan organisasi kaum borjuis Eropa. Dari sini lahirlah bukan hanya seorang mahasiswa dari Hindia, tapi seorang pemikir yang menyusun fondasi revolusi di benaknya. Sejak usia belasan, Tan Malaka sudah berbeda. Ia bukan hanya ingin merdeka, tapi ingin menyusun ulang dunia. Tak banyak yang menyangka, di usia 20 tahun, seorang bumi putra dari ujung barat Hindia Belanda mulai menulis artikel-artikel revolusioner di koran-koran sosialis Belanda. Tulisan-tulisan itu bukan sekadar kritik halus, tapi pukulan telak terhadap kolonialisme. Mengusung nama samaran, Ibrahim Tan Malaka menyuarakan ide-ide yang bahkan kaum kiri Eropa pun segan menyuarakannya, bahwa bangsa terjajah tak hanya harus bangkit, tapi harus merdeka penuh tanpa kompromi. Ketika kembali ke Hindia Belanda, Tan Malaka tak masuk ke dalam jalur politik formal. Ia memilih jalan pendidikan. Di Delhi, Sumatera Timur, wilayah perkebunan tembakau yang dikuasai kapitalis Eropa,
Tan Malaka mendirikan sekolah-sekolah bagi buruh. Ia mengajar membaca, menulis, dan berpikir kritis. Baginya, pembebasan dimulai dari pikiran. Ia tak hanya mengkritik struktur kolonial, ia mencetak kader-kader perlawanan. Tan Malaka kemudian bergabung dengan ISDV, Indische Social Democratische Vereniging, organisasi sosial radikal yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun ia segera berselisih jalan. Ia mengkritik metode perjuangan yang menurutnya terlalu sektarian dan tidak peka terhadap kondisi masyarakat Bumi Putra. Dalam banyak tulisannya, ia menginginkan jalan revolusi yang lebih inklusif, bukan sekadar meniru Moskow. Puncak gagasannya muncul pada tahun 1922 saat ia menerbitkan Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Ini adalah dokumen pertama yang secara eksplisit mengusulkan Indonesia sebagai sebuah republik merdeka terlepas dari kerajaan Belanda. Sebuah pernyataan yang pada waktu itu begitu radikal hingga nyaris dianggap mustahil. Yang membuatnya semakin mencengangkan, dokumen ini ditulis jauh sebelum Sumpah Pemuda 1928, bahkan lebih dari 2 dekade sebelum proklamasi 17 Agustus 1945, ketika elit pergerakan nasional masih memperdebatkan istilah Hindia Belanda. Tan Malaka sudah menyebut satu nama, Republik Indonesia. Dalam sunyi dan pengasingan, ia menyusun kerangka revolusi yang kelak akan mengguncang sejarah. Bayangkan hidup dalam bayang-bayang kejaran aparat selama 2 dekade. Nama asli harus dikubur, identitas berganti-ganti, wajah tak pernah sama di satu negara ke negara lain. Itulah kehidupan Tan Malaka sejak awal 1920-an, bukan hanya sebagai aktivis, tapi sebagai manusia yang dijadikan buruan oleh 3 kekuatan imperialis dunia, Belanda, Inggris, dan Amerika. Dari Filipina ke Hong Kong, dari Shanghai ke Bangkok, dari Tokyo ke Hanoi, jejaknya tak pernah benar-benar bisa dipetakan dengan pasti. Ia pernah dipenjara di Manila, ditahan di Hong Kong, diciduk di Shanghai, dan berulang kali ditangkap tanpa pengadilan. Namun entah bagaimana, ia selalu lolos. Kadang sebagai Elias Fuentes, seorang Filipina, kadang sebagai Hasan, guru muslim di Thailand, kadang tanpa nama, hanya bayangan yang menghilang di balik pelabuhan asing. Lebih dari 8 kali ia dijebloskan ke sel, namun ia tak pernah menyerah. Justru dari balik jeruji, gagasan-gagasannya tumbuh makin tajam. Selama lebih dari 20 tahun hidup dalam pelarian, Tan Malaka tidak pernah benar-benar aman. Tapi justru dalam keterasingan itu, ia menemukan ruang untuk berpikir lebih dalam. Di Jepang, ia sempat menyamar sebagai guru sekolah di masa-masa awal militerisasi Jepang menuju Perang Asia Timur Raya. Saat negara-negara Asia mulai terbakar oleh kolonialisme baru, Tan Malaka mencermati dengan jeli setiap pergerakan geopolitik. Ia bukan hanya buronan, ia menjadi saksi sejarah yang bergerak bersama waktu. Dalam keterasingan dan tekanan yang luar biasa itu, Tan Malaka melahirkan karya terbesarnya, Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Bukan sekadar buku filsafat, Madilog adalah usaha menciptakan cara berpikir ilmiah untuk rakyat Indonesia. Sebuah proyek radikal, membebaskan bukan hanya tubuh, tapi juga pikiran. Ia menulisnya di tengah kejaran intel, dalam kondisi kelaparan dan kelelahan, namun dengan semangat seorang pemahat peradaban. Seorang revolusioner bisa diasingkan dari tanahnya, tapi tidak dari gagasannya. Dan Tan Malaka adalah bukti paling hidup bahwa pelarian tidak pernah membunuh ide. Justru dalam pengasingan, revolusi menemukan bentuknya yang paling jernih.
Tahun 1942, di tengah kejaran intel kolonial dan militer Jepang, Tan Malaka menyusun salah satu karya intelektual paling monumental dalam sejarah Indonesia, Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini bukan hanya kumpulan teori, tapi upaya konkret menggeser fondasi cara berpikir bangsa. Ia ingin rakyat Indonesia meninggalkan pola pikir mistis, mitologis, dan tahayul yang selama ini jadi alat penjajahan batin. Ia menyerukan revolusi bukan hanya tentang senjata, tapi tentang cara berpikir. Dalam Madilog, Tan Malaka mencoba menjembatani ilmu barat dengan realitas Indonesia. Ia tidak meniru saja gagasan Marx, Engels, dan Lenin. Ia mengadaptasi, mengolah, dan menerjemahkannya dalam konteks sosial budaya Nusantara. Ia menyadari bahwa tanpa logika dan ilmu, bangsa yang merdeka pun akan kembali dijajah oleh elit barunya sendiri. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai jika rakyat mampu berpikir kritis, rasional, dan ilmiah. Selain Madilog, Tan Malaka juga menulis Menuju Republik Indonesia, Semua Sama, Semua Baru, dan karya paling pragmatisnya, Gerpolek, Gerilya Politik Ekonomi. Dalam Gerpolek, ia memberi panduan konkret bagaimana membangun negara merdeka, bukan hanya lewat perang fisik, tapi juga konsolidasi ekonomi dan politik rakyat bawah. Ini bukan wacana akademik kosong. Ia menulis dengan nyawa sebagai taruhannya. Namun ironisnya, gagasan-gagasan ini justru membuat Tan Malaka dijauhi oleh banyak tokoh revolusi saat itu. Bung Karno yang dulu dikaguminya mulai menjauh. Hatta menganggap Tan Malaka terlalu ekstrim. Partai-partai politik melihatnya sebagai ancaman yang tak bisa dikendalikan. Ia bukan hanya terlalu kiri bagi kanan, tapi juga terlalu kiri bagi kiri itu sendiri. Seperti peta yang terlalu jujur, tulisannya menyingkap kebusukan di semua sisi, dan itulah yang membuatnya berbahaya. Tak ada pemikir Indonesia pada masanya, bahkan hingga kini, yang menulis karya sebesar Madilog dalam kondisi yang seberat itu, diburu, lapar, sendirian, dan berpindah-pindah. Tapi seperti kata-katanya sendiri, seorang ideolog tak butuh pangkat, hanya keyakinan dan kata-kata. Pada tahun 1948, di tengah kekacauan revolusi yang belum selesai dan penjajahan yang belum benar-benar pergi, Tan Malaka mendirikan Partai Murba, singkatan dari Musyawarah Rakyat Banyak. Partai ini berhaluan kiri, nasionalis, tapi berdiri di luar bayang-bayang Soviet. Ia tak percaya pada PKI yang dianggap terlalu tunduk pada Moskow, dan juga menolak jalan tengah yang ditempuh oleh Soekarno dan Hatta. Bagi Tan Malaka, kompromi dengan Belanda adalah bentuk pengkhianatan terhadap darah rakyat yang tumpah. Partai Murba mengusung jalan revolusi sejati, bukan revolusi elitis di meja perundingan, tapi revolusi yang tumbuh dari desa, dari rakyat miskin, dari senapan dan keringat para gerilyawan. Ia mendorong perang total, tak mengenal diplomasi setengah hati. Sementara Hatta memilih jalan konferensi meja bundar, Tan Malaka meneriakkan, "Jangan percaya penjajah meski datang membawa pena, bukan senjata." Sikap keras kepala ini membuatnya dijuluki ekstrem kiri. Bahkan oleh Soekarno sendiri, Tan Malaka disebut sebagai musuh nomor satu Republik. Tapi seperti hubungan antara dua kutub magnet, semakin mereka tolak, semakin kuat pengaruh Tan terasa. Soekarno tak bisa mengabaikannya. Ia tahu di balik ketegaran itu ada otak yang brilian. Ia mengakui Tan Malaka adalah satu dari sedikit orang yang memikirkan Republik jauh sebelum yang lain. Hubungan antara Tan Malaka, Soekarno, dan Hatta adalah drama ideologis paling panas dalam sejarah Indonesia. Dahulu sahabat seperjuangan yang saling mengagumi gagasan masing-masing, kini berseberangan secara total.
Tan Malaka menganggap Soekarno menjual revolusi, Hatta dianggap terlalu moderat, sementara mereka melihat Tan sebagai ancaman yang tak bisa diatur, seorang intelektual tanpa partai besar, tapi dengan pengaruh bawah tanah yang luas. Murba bukan sekadar partai, ia adalah manifestasi dari kemarahan Tan Malaka pada politik kompromi. Dan dalam dunia pasca penjajahan, kemarahan seperti itu tak selalu mendapat tempat. Tapi justru dari situ, sejarah mencatatnya bukan sebagai politisi biasa, melainkan sebagai pemikir yang menolak tunduk pada siapapun, bahkan pada kawan lamanya sendiri. Awal tahun 1948, Tan Malaka tak hanya jadi pemikir di balik meja, ia turun langsung ke medan gerilya bersama pasukannya yang disebut Tentara Pembela Rakyat. Ia bergerak di wilayah Kediri, Jawa Timur. Saat para pemimpin republik sibuk berunding dengan Belanda di meja diplomasi, Tan memilih hutan, parit, dan senjata. Baginya, kemerdekaan tidak bisa dinegosiasikan. Ia harus direbut, dipertahankan, dan dilindungi dengan darah. Namun justru dari sesama pejuang republik, malah petaka datang. Sikap keras kepala dan radikalnya tak hanya membuat marah Belanda, tapi juga mencemaskan para pejabat republik. Pada Februari 1949, pasukan dari Divisi Brawijaya, Tentara Indonesia sendiri, menangkap Tan Malaka tanpa surat perintah pusat, tanpa pengadilan, tanpa proses hukum apapun. Tanggal 21 Februari 1949, sebuah peluru menembus kepala Tan Malaka. Tubuhnya dikubur diam-diam di desa Solopanggang, Kediri. Tidak ada tugu, tidak ada upacara, tidak ada pengakuan. Hanya beberapa saksi yang kemudian, puluhan tahun setelahnya, berani membuka suara. Butuh waktu hingga 2007 bagi sejarawan dan arkeolog untuk menyatakan dengan keyakinan bahwa jasad yang terkubur di sana kemungkinan besar adalah Tan Malaka. Ironi ini tak terbandingkan. Tan Malaka yang bermimpi tentang republik ketika nama Indonesia belum dikenal dunia, yang menulis konsep kemerdekaan lebih dulu dari semua orang, justru dieksekusi oleh tentara republik itu sendiri. Ia dianggap pemberontak, pengacau, ekstremis, tapi sejarah punya cara membalas. Ketika banyak nama besar dilupakan, nama Tan justru semakin menguat dalam hati rakyat yang membaca perjuangannya. Tak ada kata lebih pahit bagi seorang revolusioner selain dibunuh oleh bangsa yang ia perjuangkan. Tapi mungkin dalam hati Tan Malaka, ia tahu tubuh bisa mati, tapi gagasan tak pernah bisa ditembak. Tahun 1963, hampir 14 tahun setelah peluru mematikan hidupnya, Presiden Soekarno akhirnya menganugerahi Tan Malaka gelar pahlawan nasional. Sebuah pengakuan telat atas sosok yang pernah ia sebut musuh republik. Tapi gelar itu tak serta-merta memulihkan segalanya. Nama Tan Malaka tetap tenggelam dalam kurikulum, diselipkan di pinggir buku sejarah, dan kadang hanya disebut sekilas, tanpa penjelasan bahwa dialah orang yang pertama yang menulis gagasan Republik Indonesia. Pemulihan nama itu berjalan lambat, penuh kehati-hatian, bahkan ketakutan. Pemikirannya dianggap terlalu kiri, terlalu rumit, atau terlalu radikal. Buku Madilog, Narde Republik Indonesia, dan Gerpolek jarang dijadikan bahan pelajaran. Tak banyak yang tahu bahwa pemuda Minang yang satu ini menulis lebih dari 10 buku penting. Dalam pelarian, dalam penjara dengan satu tujuan, membebaskan rakyat dari belenggu, baik kolonial maupun feodal. Namun seperti api yang tak pernah padam, gagasan Tan Malaka perlahan menyala kembali di tempat yang paling mengejutkan, di hati generasi muda. Kini wajah Tan Malaka muncul di mural jalanan, di kaos, di poster demonstrasi.
Ia dijuluki Bapak Republik yang terlupakan. Di kampus-kampus dan komunis literasi, buku-bukunya mulai dibaca ulang, dibedah, diperdebatkan, bukan karena keharusan, tapi karena kerinduan akan pikiran yang merdeka. Tan Malaka mati tanpa nisan, tapi hari ini ia hidup di kepala-kepala yang tak mau tunduk pada secara versi penguasa. Ia mungkin tak punya makam megah, tapi punya tempat di hati mereka yang bertanya, mengapa kita tidak diajari berpikir seperti Tan Malaka? Dan di sanalah warisan sejatinya, bukan pada gelar, bukan pada monumen, tapi pada semangat untuk terus berpikir bebas, jujur, dan berani melawan ketidakadilan, sekalipun harus sendiri. Sahabatku, sejarah adalah senjata, dan Tan Malaka mengayunkannya setajam sembilu. Ia tak dibungkam karena keliru, melainkan karena narasinya menembus dada kekuasaan lebih dalam dari peluru apapun. Ketika gagasan menjadi ancaman, tubuh pembawanya mustahil dibiarkan bernafas. Kini namanya memang tercetak di buku pelajaran, tetapi hanya segelintir yang tahu betapa ia melompat-lompat antara papan tulis dan parit gerilya, antara sel penjara dan percetakan bawah tanah, antara pengasingan sunyi dan regu tembak republik. Tan Malaka berjalan sendirian di garis tipis, di satu sisi kebenaran intelektual, di sisi lain peluru kawan sendiri. Mungkin inilah ongkos siapapun yang menulis sejarah dengan darah dan logika. Tan Malaka menandatangani kontrak itu dengan tinta paling jujur, pengorbanan tanpa pengakuan. Dan justru karena itu, kisahnya berkemah hari ini, memanggil kita mempertanyakan versi resmi manapun yang terlalu nyaman. Sahabatku, jika kisah ini membuka pikiranmu, tekan like, bagikan video ini, dan tulis di kolom komentar, tokoh Indonesia mana lagi yang pantas kita gali dengan kedalaman serupa. Jangan lupa subscribe Ale Media. Terima kasih sudah menyimak konten ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.